Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, gimana nih? Udah siap belum belajar bersama kami? Yeay, di sini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Kalian udah pada tahu belum apa itu ikatan kimia? Sebelum membahas ikatan kimia, kita harus mengetahui mengapa atom-atom dapat berikatan. Atom cenderung berikatan dengan atom lain untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. Konfigurasi elektron yang paling stabil adalah saat kulit terluar atom terisi penuh dengan elektron agar tercapainya aturan oktet, di mana atom cenderung memiliki 8 elektron di kulit terluarnya, kecuali untuk atom hidrogen dan helium yang hanya membutuhkan 2 elektron. Atom yang memiliki kulit terluar yang belum terisi penuh cenderung tidak stabil. Dalam ikatan kimia akan terjadi 2 situasi. Nah, apa saja situasi itu? Situasi pertama yaitu serah terima elektron, dan situasi yang kedua yaitu pemakaian bersama pasangan elektron. Ini dilakukan untuk mencapai kestabilan. Jadi, atom-atom berikatan untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil dan mencapai kestabilan kimia. Seperti itu ya? Iya. Nah, kita akan masuk ke topik pembahasan selanjutnya. Ikatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ikatan ionik. Ikatan ionik merupakan ikatan yang mana terjadinya serah terima elektron. Berikut contohnya. Nomor atom Na yaitu adalah 11. Konfigurasi elektron Na yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, untuk elektron valensinya berapa kira-kira? Elektron valensi kita ketahui bahwa elektron yang berada pada kulit terluar. Jadi untuk atom Na, elektron valensinya yaitu 1. Terdapat pada kulit S. Selanjutnya untuk nomor atom Cl. Nah, berapa nomor atom Cl? Nomor atom Cl yaitu 17. Untuk konfigurasi elektronnya terdiri dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Kira-kira berapa sih elektron valensinya? Elektron valensi untuk atom Cl yaitu ada 7. Di mana akan menghasilkan Na+. Na+ akan melepas 1 elektron dan Cl- akan menerima 1 elektron. Jadi teori tadi benar adanya bahwa akan terjadi serah terima elektron pada ikatan ionik. Selanjutnya kita masuk kepada ikatan kovalen. Nah, contohnya nomor atom H, hidrogen. Berapa sih nomor atom H? Nomor atom H itu hanya 1, teman-teman. Konfigurasi elektron atom A yaitu 1s1. Jadi untuk elektron valensinya juga 1. Selanjutnya untuk nomor atom Cl. Nomor atom Cl itu 17. Jadi untuk konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Jadi untuk elektron valensinya ada berapa? Ya, ada 7. Di mana akan terjadi pemakaian bersama pasangan elektron. Sehingga atom H mengikuti aturan duplet atau 2 elektron penuh di kulit terluar. Dan atom Cl mengikuti aturan oktet, 8 elektron penuh di kulit terluar. Dalam ikatan kovalen ini dibagi menjadi 2 struktur, yaitu struktur Lewis dan struktur Kekulé. Apa sih yang dimaksud dengan struktur Lewis dan kapan terbentuknya struktur Lewis itu? Struktur Lewis yang dikemukakan oleh ilmuwan Amerika yang bernama Gilbert and Lewis pada abad ke-20. Dalam struktur Lewis, elektron valensi ditampilkan sebagai titik atau bulir di sekitar simbol unsur kimia. Struktur Lewis membantu dalam memahami dan memvisualisasikan bagaimana atom-atom dalam molekul berikatan satu sama lain. Sedangkan untuk struktur Kekulé itu seperti apa sih? Untuk struktur Kekulé adalah struktur yang dikemukakan oleh ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama Friedrich August Kekulé pada pertengahan abad ke-19. Dalam struktur Kekulé, elektron valensi ditampilkan sebagai garis di sekitar simbol unsur kimia. Jadi,
kita bisa menarik kesimpulan nih kalau struktur Lewis itu disimbolkan oleh titik-titik atau yang disebut bulir, sedangkan untuk struktur Kekulé itu disimbolkan oleh garis. Nah, kedua metode ini digunakan dalam kimia organik dan anorganik untuk menggambarkan struktur molekul dan membantu dalam memahami sifat-sifat kimia dan reaktivitasnya. Adapun contohnya nih, untuk struktur Lewis, nomor atom hidrogen yaitu 1 kan, ya 1. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s1, elektron valensinya 1. Nah, untuk nomor atom Cl yaitu 17. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p5. Nah, untuk elektron valensinya yaitu terdapat pada kulit S dan kulit P sebesar 7. Mengapa 7? Karena 2 di kulit S dan 5 di kulit P. 2 ditambah 5, 7. Iya, 7. Nah, adapun langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat struktur Lewis yaitu ada beberapa nih. Bisa teman-teman perhatikan ya agar lebih paham. Langkah pertama, buatlah konfigurasi elektron dari atom C dan atom H. Tadi kita sudah membuatnya ya kan? Iya. Langkah kedua, tentukan elektron valensi. Sudah ditentukan kan? Iya, sudah. Langkah ketiga, gambarkan struktur untuk senyawa CH4 dengan atom C sebagai atom pusat yang terikat pada 4 atom H atau atom tetangga. Jadi ada atom pusat dan ada atom tetangga. Nah, langkah keempat, tepatkan elektron valensi untuk setiap atom H masing-masing 1 dan tuliskan elektron valensi untuk atom C sebanyak 4 yang tersebar di sekitar atom H. Bagaimana kalau struktur Kekulé? Untuk struktur Kekulé bisa kita lihat di gambar yang di sebelah samping kita, samping kanan kita. Yang mana struktur Kekulé dari CH4 yang berupa garis-garis ikatan yang terhubung. Nah, sahabat belajar, kalian tahu tidak kalau ikatan ion dan ikatan kovalen itu berbeda? Apa sih perbedaannya? Kalau ikatan ionik, senyawa ionik cenderung mempunyai konduktivitas listrik sangat rendah dalam bentuk padatan, tetapi penghantar listrik sangat baik pada keadaan leburnya. Daya hantar listrik ini diasosialisasikan dengan adanya ion-ion positif dan negatif yang bergerak bebas karena pengaruh listrik. Yang kedua, senyawa ionik cenderung mempunyai titik leleh tinggi. Ikatan ionik biasanya sangat kuat dan terarah ke segala arah. Ini bukan berarti bahwa ikatan ionik lebih kuat daripada ikatan kovalen, melainkan karena sebaran arah ikatan ke segala arah, dan inilah yang merupakan faktor penting dalam kaitannya dengan titik leleh yang tinggi. Yang ketiga, senyawa ionik biasanya sangat keras tetapi rapuh. Kekerasan senyawa ionik sesuai dengan argumen di atas, sekalipun perlakuannya melalui pemisahan secara mekanik, ketimbang pemisahan secara termal terhadap gaya-gaya tarik-menarik antara ion. Kecenderungan kerapuhan merupakan akibat sifat alami ikatan ionik. Nah, itu tadi kan kita membahas tentang sifat-sifat ikatan ionik. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat ikatan kovalen. Apa saja sih sifat-sifat ikatan kovalen itu? Yang pertama, bersifat polaritas. Dari teman-teman semua, sudah ada yang tahu belum apa yang dimaksud dengan polaritas? Belum. Ya, belum kan? Jadi, polaritas merupakan suatu kemampuan senyawa untuk dapat menguap atau berubah fasa dari fasa cair ke fasa gas. Proses penguapan ini akan terjadi ketika adanya energi yang cukup besar yang menyebabkan pemutusan ikatan kovalen. Kemudahan menguap dari suatu zat berhubungan dengan gaya tarik antar molekul. Gaya tarik antar molekul relatif lebih lemah dibandingkan ikatan ion. Sebagai akibatnya, senyawa kovalen relatif lebih mudah menguap kecuali senyawa kovalen yang membentuk jaringan raksasa seperti intan. Yang kedua, daya hantar listrik. Senyawa kovalen baik padatan ataupun cairan bersifat netral.
sehingga tidak terjadi pemisahan atom-atom membentuk ion yang bermuatan listrik, melainkan tetapi sebagai molekul kovalen. Oleh karena itu, dalam senyawa kovalen tidak ada spesies yang bermuatan listrik, maka senyawa kovalen tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, kelarutan. Senyawa kovalen polar larut dalam pelarut polar, dan senyawa kovalen nonpolar larut dalam nonpolar. Nah, itulah perbedaan antara ikatan ionik dan ikatan kovalen. Kira-kira sahabat belajar semua udah paham belum? Ya, kami harap sahabat belajar semua sudah paham ya. Kan tadi sudah dijelaskan secara rinci. Selanjutnya, kita akan membahas tentang muatan formal. Apa sih yang dimaksud dengan muatan formal itu? Muatan formal adalah suatu perhitungan yang dapat digunakan pada struktur Lewis untuk menentukan muatan dari atom-atom yang membentuk suatu ikatan ionik maupun ikatan kovalen. Teman-teman semua sudah paham bagaimana caranya mencari muatan formal dan rumus atau persamaan apa yang digunakan untuk mencari muatan formal? Belum pada paham? Kalau belum, baiklah kita simak penjelasan berikut ini. Muatan formal dapat dicari dengan rumus sebagai berikut, yaitu muatan formal sama dengan valensi atom dikurang jumlah elektron bebas ditambah 1/2 dikali jumlah elektron ikatan. Nah, agar teman-teman semua bisa lebih memahami, maka simaklah contoh berikut ini. Untuk menentukan muatan formal dari F2O dengan menggunakan rumus di atas, muatan formal sama dengan valensi atom dikurang dalam kurung jumlah elektron bebas ditambah 1/2 dikali jumlah elektron ikatan, tutup kurung. Nah, maka kita akan mencari dari muatan formalnya. Muatan formal F sama dengan 7 dikurang dalam kurung 6 ditambah 1/2 dikali 2 sama dengan 0. Muatan formal O sama dengan 6 dikurang dalam kurung 4 ditambah 1/2 dikali 4 tutup kurung sama dengan 0. Nah, untuk muatan formal O sama dengan 6 dikurang dalam kurung 6 ditambah 1/2 dikali 2 tutup kurung sama dengan -1. Muatan formal H sama dengan 1 dikurang dalam kurung 0 ditambah 1/2 dikali 2 tutup kurung sama dengan 0. Muatan formal dikali O dikurang muatan formal dikali H sama dengan -1 dikurang 0 sama dengan -1. Jadi itulah cara dan contoh dari soal terkait muatan formal. Sekarang kita akan mempelajari ikatan logam. Teman-teman semua sudah tahu belum mengapa logam itu berikatan? Logam berikatan karena adanya gaya tarik-menarik antara atom-atom logam yang membentuk ikatan logam. Nah, dalam ikatan logam, atom-atom logam akan kehilangan elektron valensi mereka dan membentuk ion positif yang disebut kation. Kation-kation ini kemudian tersusun dalam jaringan kristal logam. Elektron-elektron valensi yang hilang dari atom logam bergerak bebas di antara kation-kation tersebut, membentuk lautan elektron yang menstabilkan struktur logam. Elektron-elektron ini tidak terikat pada atom tertentu, tetapi dapat bergerak bebas di seluruh jaringan kristal logam. Ini memberikan logam sifat konduktivitas listrik dan termal yang tinggi, karena elektron-elektron dapat dengan mudah berpindah dari satu atom logam ke atom logam lainnya. Dengan sifat ikatan logam, yaitu yang pertama, memiliki titik tidih dan titik leleh yang tinggi. Nah, mengapa demikian? Hal ini karena ikatan logam terbentuk melalui gaya tarik elektrostatis antara kation logam dan lautan elektron yang bergerak bebas di antara mereka. Gaya tarik ini sangat kuat,
sehingga membutuhkan energi yang tinggi untuk memutuskan ikatan logam. Oleh karena itu, logam memiliki titik leleh yang tinggi, yaitu suhu di mana ikatan logam mulai pecah dan logam berubah menjadi cair. Yang kedua, kelenturan. Kelenturan ikatan logam juga terkait dengan struktur jaringan kristal yang teratur. Struktur kristal yang teratur memungkinkan atom-atom logam untuk bergeser dan meluncur satu sama lain dengan relatif mudah, karena kation-kation logam memiliki posisi yang tetap dalam jaringan kristal. Ini memungkinkan logam untuk mengalami deformasi plastis dan mempertahankan kekuatan dan keutuhannya. Nah, selanjutnya sifat-sifat ikatan kimia. Sifat-sifat ikatan kimia yaitu keelektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron saat berikatan dengan atom lain. Nah, bisa sahabat belajar lihat tabel periodik unsur di layar yang telah ditampilkan. Keelektronegativitas unsur-unsur dalam satu periode semakin ke kanan, semakin besar. Nah, ada yang tahu tidak mengapa demikian? Karena semakin ke kanan, jari atom semakin pendek, sehingga daya tarik inti terhadap elektron akan semakin kuat dan unsur-unsur semakin sukar untuk melepas elektron. Sedangkan dalam satu golongan, dari atas ke bawah akan semakin kecil. Mengapa begitu ya? Karena semakin ke bawah, jari-jari atom akan semakin panjang, sehingga daya tarik inti terhadap elektron akan semakin lemah, dan unsur-unsur akan semakin mudah untuk melepas elektron. Selanjutnya, kita akan membahas terkait momen dipol. Wih, ada bahasa baru lagi nih, momen dipol. Momen dipol itu apa sih? Momen dipol adalah hasil kali antara selisih muatan dengan jarak antara kedua muatan. Kita lihat pada tabel di layar ya sahabat-sahabat, yang mana NaCl dengan momen dipol sebesar 9,00, CH2O dengan momen dipol 2,33, CH3Cl dengan momen dipol 1,87, dan H2O dengan momen dipol 1,85. Agar teman-teman semua lebih paham, maka kita akan memberikan satu contoh soal untuk menentukan momen dipol, yang mana bisa dilihat di layar. Tentukan momen dipol yang paling besar dari ikatan kovalen polarnya. Dari kelima pilihan di atas, H2 merupakan kovalen nonpolar, sehingga H2 dapat diabaikan. Selanjutnya, kita lihat perbedaan keelektronegatifan dari keempat senyawa di atas, tepatnya di golongan halogen, dengan urutan F, Cl, Br, dan I. Di mana semakin ke atas, keelektronegatifan itu akan semakin besar, sehingga didapati momen dipol yang besar, yaitu Hf. Nah, untuk penjelasannya bisa juga teman-teman lihat di layar. Selanjutnya, kita akan membahas kekuatan ikatan. Ya, ikatan kovalen antara atom-atom kecil cenderung lebih kuat dari ikatan antara atom-atom besar. Mengapa demikian? Karena yang pertama, ikatan kovalen antara atom-atom makin lemah bila selisih bilangan kuantum utama antara elektron valensi dua atom yang berikatan makin besar. Yang kedua, kekuatan ikatan kovalen cenderung makin kuat apabila polaritas ikatan makin besar. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami harap teman-teman semua bisa memahami. Apabila ada kata yang salah, kami ucapkan mohon maaf, dan kepada Allah kami ucapkan mohon ampun. Kami berharap bahwa teman-teman semua bisa memahami dan menjadikan ini sebagai sumber belajar untuk menambah pengetahuan. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa. Dah.